Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Allah dimanapun Anda berada, pada hari ini gereja memberikan kepada kita santapan rohani dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Pada hari ini Yesus memberi makan 4.000 orang. Sebuah gambaran tentang bagaimana ciri-ciri ketika Mesias datang. Hal ini mengingatkan mereka akan roti yang telah mereka terima di padang gurun ketika mereka berjalan menuju ke tanah terjanji. Melalui perantaraan Nabi Musa, Allah menurunkan mana atau roti dari surga, sehingga mereka tidak lagi kekurangan, mereka tidak kelaparan, mereka memiliki pegangan. Roti ini berasal dari Tuhan. Dan salah satu ciri kemesiasan dan salah satu ciri dari kedatangan Sang Penyelamat ialah bahwa tidak ada lagi kelaparan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kelimpahan, kesuburan, dan kemakmuran. Dan pada hari ini Yesus tidak hanya mengajar banyak orang, Yesus tidak hanya menyembuhkan banyak orang, tetapi Yesus juga menyembuhkan kelaparan sekitar 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan yang pada saat itu datang, yang pada saat itu dengan antusias datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan mukjizat-mukjizatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menilik atau kita melihat bahwa pemberian makan 4.000 orang ini sungguh menunjukkan bahwa ada banyak orang yang pada saat itu sungguh-sungguh kelaparan. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran seorang gembala dalam hidup mereka. Dan Yesus memenuhi penggenapan itu. Saya kira yang paling penting saat ini ya, ada mengapa ada 4.000 orang, yang jumlah yang sangat banyak tentu saja, dan tentu saja mereka tidak kekurangan pekerjaan. Kenapa mereka harus selalu mengikuti Yesus? Mereka membutuhkan kehidupan, mereka membutuhkan apa yang harus mereka jadikan sebagai rezeki untuk sehari-hari. Namun kemudian itu mereka tinggalkan demi sesuatu yang sangat mereka rindukan, pengajaran makanan rohani, dan mereka mendapatkan itu dari Tuhan, sehingga mereka rela meninggalkan segala upaya untuk memberi atau untuk mencari rezeki hidup mereka sehari-hari. Dan tentu Tuhan tidak hanya memenuhi makanan rohani mereka, tetapi Tuhan bahkan juga memenuhi makanan jasmani mereka. Terpujilah Tuhan. Umat Allah yang terkasih, bukankah setiap hari Minggu, setiap hari ada banyak makanan dari surga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanan itu ialah roti dari surga, roti keselamatan, roti hidup yang berasal dari Allah sendiri. Dan roti itu ialah Kristus yang telah menyediakan dirinya untuk menjadi santapan keselamatan bagi kita. Dan ada banyak orang yang mengalami mukjizat Ekaristi. Ada banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan baik secara jasmani dan secara rohani. Tidak sedikit kesaksian yang berbicara tentang ini. Karlo Akultis yang pada akhirnya dibeatifikasi menjadi seorang beatu dalam usia yang sangat muda, seorang pengagum Ekaristi. Bahkan ia membukukan mujizat-mujizat Ekaristi. Dia seorang pemuda, bahkan ia juga tekun datang merayakan Ekaristi. Orang-orang seperti Karlo Akultis ini yang secara usia belumlah matang, tetapi sudah dikuasai oleh rahmat
dan kuasa Tuhan, sehingga ia meninggalkan dalam tanda kutip segala hal yang bisa menyenangkan dia sebagai seorang muda, karena ada kesenangan yang jauh lebih besar daripada itu yang tak akan kehilangan, yaitu kesenangan bersama Tuhan, kesenangan menerima makanan dari Tuhan, kesenangan menyantap tubuh Kristus itu sendiri. Saudari-saudara terkasih, mari kita juga sebagai murid-murid Tuhan datang kepadanya, minta apa yang kita butuhkan, terutama makanan rohani yang paling penting dalam hidup kita. Karena hidup rohani yang baik akan mempengaruhi hidup kita yang lain, hidup jasmani kita, hidup pekerjaan kita, hidup pergaulan kita, dan sebagainya. Ketika rohani kita telah terpenuhi, bahkan berkelimpahan, orang-orang di sekitar kita juga akan mendapatkan bagian dari kelimpahan itu. Anda sudah menerima roti kehidupan, jadilah roti bagi kehidupan di sekitar Anda, kehidupan bagi banyak orang yang ada bersama-sama kita. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.